Burundi merupakan negara di Afrika Timur yang sangat miskin. Jika dibandingkan dengan Indonesia, negara ini memiliki pendapatan per kapita 11 kali lebih kecil. Negara ini mengalami krisis ekonomi sejak 7 tahun yang lalu, dan masih berlangsung hingga saat ini, sehingga kehidupan masyarakat di Burundi sangatlah sulit. Bahkan, tidak sedikit masyarakat di Burundi tidak mengenal mata uang, namun mereka masih menggunakan sistem barter, dan banyak juga dari mereka tidak memiliki tempat tinggal, atau bahkan tempat tinggal yang mereka tempati pun tidak layak huni bagi manusia. Mereka hanya tinggal di rumah kecil dengan beralaskan tanah, dan menjadi satu dengan dapur serta tempat menaruh pakaian yang mereka miliki, atau bahkan rumah yang tersusun dari ranting dan barang-barang bekas saja yang disusun. Selain bertani, banyak dari masyarakat Burundi bekerja sebagai buruh angkut, di mana mereka membawa barang dari satu daerah ke daerah lainnya dengan imbalan yang tidak terlalu besar dan jalan kaki. Bahkan, mereka yang mempunyai sepeda pancal dianggap orang yang beruntung karena bisa mengantarkan barang dengan menggunakan sepeda mereka. Jumlah populasi negara ini adalah sekitar 12,5 juta jiwa, di mana sebagian besar dari mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Kelaparan penduduk di Burundi terus meningkat dan bertambah buruk setiap tahun. Tercatat terdapat 65% anak di bawah usia 25 tahun yang menderita kelaparan dan gizi buruk. Hanya sebesar 3% penduduk usia produktif hingga 65 tahun ke atas, sisanya adalah 65% penduduk berusia 25 tahun, dan 32% berusia di bawah 15 tahun, di mana membuat negara ini menjadi negara yang mengalami malnutrisi tertinggi di dunia. Negara ini terletak dikelilingi oleh Rwanda di sebelah utara, Tanzania di timur, Kongo di barat dan Danau Tanganyika. Luas negaranya hanya 27.834 km persegi, dan dengan luas tersebut, membuat negara ini memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak, yaitu sekitar 12,5 juta jiwa. Burundi merupakan salah satu negara di Afrika yang batas daratnya tidak ditentukan oleh peraturan dari penjajah yang pernah mendatangi benua Afrika. Meskipun negara ini tidak mempunyai batas laut, banyak dari perbatasan daratnya bersebelahan dengan Danau Tanganyika. Tanpa batas laut, Burundi menghadapi tekanan jumlah penduduk dan sumber daya alam yang sedikit, selain juga memiliki paling banyak konflik di Afrika dan di dunia. Ukurannya yang kecil menutupi masalah besar yang dihadapi dalam mencari penyelesaian klaim supremasi dari minoritas Tutsi yang berkuasa dengan permintaan partisipasi politik dari suku mayoritas suku Hutu. Selain menjadi negara paling miskin di dunia, karena mereka kesusahan untuk memberikan makan diri sendiri dan keluarga, itulah yang menyebabkan Burundi juga dikenal sebagai negara paling tidak bahagia di dunia. Sekitar 80% penduduk Burundi bekerja di sektor pertanian, dan karena negara ini juga memiliki iklim yang sangat panas, hasil dari pertanian yang mereka hasilkan pun tidak maksimal, dan tidak bisa membuat warga Burundi sejahtera. Di sana, hanya sebagian kecil warga yang dapat mengakses listrik. Bahkan, karena keterbatasan ini, di sana ada kedai yang menyediakan jasa untuk mengisi daya handphone, meskipun pengguna handphone di sana masih sangatlah sedikit, dan handphone yang mereka gunakan pun masih menggunakan handphone zaman dulu, bukan smartphone yang mungkin sudah kita gunakan dalam keseharian kita saat ini. Sebagian besar pekerjaan di Burundi masih menggunakan tenaga manusia dibandingkan teknologi. Teknologi yang mereka miliki masih sangatlah minim dibandingkan dengan negara-negara lain yang ada di dunia. Sementara, daging yang mereka konsumsi hanya 2% dari total makanan yang biasa dikonsumsi. Hal ini menjadi salah satu penyebab mengapa banyak anak-anak di Burundi meninggal dunia sebelum usia 5 tahun.
Selain itu, banyak pula dari mereka yang akhirnya kekurangan zat-zat penting dan mengakibatkan masalah IQ serta perkembangan fisik lainnya. Mirisnya, sebagian besar anak-anak lebih memilih bekerja dibanding bersekolah. Hanya 32% penduduknya yang berhasil menyelesaikan sekolah menengah dan kurang dari 1% yang melanjutkan ke universitas. Hal ini disebabkan karena mereka menganggap bahwa pendidikan yang tinggi tidak akan membantu ekonomi keluarga lebih baik, sehingga lebih baik memutuskan untuk membantu orang tua mereka bekerja.